Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di rumahnya yang sangat agung dan mulia, Al-Bait min Buyutillah. Dan tentu saja kehadiran kita semua ke tempat ini tidak lain tujuannya ialah untuk mengharapkan ridho, pahala, dan keutamaan besar dari thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kajian kita hari ini masih berhubungan dengan beberapa materi yang sebelumnya, ya. Kita sudah menyimak tentang la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Syahadat yang menjadi pintu gerbang masuk Islam. Kemudian apa rukun dan syarat la ilaha illallah? Apa rukun dan syarat la ilaha illallah? Dan apa konsekuensi? Nah, ini yang kita akan bahas kali ini adalah apa konsekuensinya? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan la ilaha illallah? Kalau maknanya kita sudah paham, sudah dijelaskan, rukun dan syaratnya sudah dijelaskan. Sekarang konsekuensinya apa? Orang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, lalu apa yang harus dia lakukan? Itu mau ngapain setelah syahadat? Ya, maka setelah syahadat kita harus melaksanakan
konsekuensi dari ucapan itu. Konsekuensi itu adalah ibadah. Ya. Setelah mengucapkan syahadat, nggak akan diterima syahadat itu. Tertolak syahadat itu kalau tidak melaksanakan konsekuensinya. Artinya sia-sia syahadahnya. Jadi bukan syarat ya, konsekuensi. Konsekuensi benarnya syahadat seseorang adalah melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini sangat penting kedudukannya dalam berislam. Ini konsekuensi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau hanya mengucapkan kalimat syahadat tanpa ibadah, nggak pernah sholat misalnya, nggak pernah puasa, tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Nah ini boleh jadi syahadatnya belum sah. Ya karena konsekuensi meninggalkan ibadah ini bisa murtad. Salah satu sebab-sebab kekufuran adalah i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan agama Allah, tidak mau mempelajarinya, dan juga tidak mau bertanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngapa-ngapain, dia hanya KTP saja. Tertulis namanya saya muslim, tetapi tidak mengamalkan apapun. Nah, sekarang ibadah itu apa? Ibadah itu kata para ulama, ini definisi yang paling sempurna adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama untuk semua perkara, semua hal yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang nampak maupun yang batin. Ini makna ibadah. Jadi ada ulama yang mengatakan ibadah itu tunduk dan patuh. Ibadah itu artinya adalah mencintai Allah. Ibadah itu adalah sujud kepada Allah. Ibadah itu adalah taat kepada semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Nah, itu semua makna ibadah tidak salah, tetapi ada ulama yang menghimpun semua makna-makna tadi dengan sebuah ungkapan yang sangat sempurna, yaitu ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup keseluruhan likulli ma yuhibbuhullah, tentang semua yang dicintai Allah wa yardahu, dan semua yang diridai Allah dari ucapan, perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin. Ini makna ibadah. Jadi cakupan ibadah itu ada ibadah ucapan, ya seperti zikir, membaca Al-Quran, itu ibadah lisan. Ya para ulama mengatakan Al-Quran itu ibadah lisan, zikir juga ibadah lisan, bukan sekedar ibadah hati. Jadi kurang tepat kalau ada orang mengucapkan subhanallah tapi bibirnya tidak bergerak, bibirnya nggak bergerak. Harusnya bibirnya bergerak, lidahnya bergerak. Karena zikir itu ibadah lisan. Jadi kalau kita lagi sujud misalnya ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maka kita harus ada gerakan bibir. Jangan ketika sujud mulutnya diam. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi-nya dalam hati. Membaca istighfar juga sama, astagfirullah. Setelah selesai sholat ya, zikir astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Harus ada gerakan lisan, karena zikir itu ibadah lisan. Ada ibadah anggota badan seperti jihad, dakwah, ya kemudian menikah, ibadah badan. Salat ya, ibadah badan. Ada ibadah hati seperti sabar, ikhlas, kemudian apa lagi? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah hati. Jadi semuanya. Bahkan ibadah-ibadah itu tidak sebatas ritual saja, seperti sholat, puasa, zikir tadi ya. Tapi semua yang dicintai dan diridai Allah itu bermakna ibadah, termasuk ibadah. Bekerja, mencari nafkah yang halal,
itu dicintai dan diridai Allah. Itu termasuk ibadah. Seseorang bekerja menafkahi keluarganya, itu ibadah. Seseorang berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, ya, tidak menipu dalam jual beli, itu ibadah bukan? Ibadah. Seorang profesional itu dalam bekerja biasanya dihubungkan dengan hasil kerja. Ya, ketika dia diminta mengerjakan sesuatu, dia profesional, dia kerjakan dengan sebaik mungkin. Diminta untuk memasang keramik, pasang dengan sebaik mungkin. Tidak menceng-menceng, tidak tinggi sebelah. Diminta untuk mengecat tembok, maka dia sempurna ngecatnya, enggak belang-belang. Nah, itu dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk ibadah. Jadi ibadah itu luas maknanya. Dan ibadah ini konsekuensi dari tauhidullah. Ucapan dua kalimat syahadat. Kemudian alasan yang selanjutnya kenapa kita ibadah, selain ini adalah konsekuensi daripada syahadah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi kita ibadahnya hanya kepada Allah. Dan ibadah ini juga merupakan tujuan penciptaan manusia dan jin. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan banyak sekali. Bahkan para ulama membuat suatu definisi apa itu makhluk. Apa itu makhluk? Kullu ma siwallahi makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Jadi di alam semesta ini selain Al-Khaliq berarti makhluk. Selain Allah berarti semuanya makhluk. Jadi semua ini makhluk. Di antara semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada jin dan manusia yang terkena beban taklif. Kalau hewan tidak. Hewan tidak. Tapi walaupun hewan tidak dikenai beban taklif untuk beribadah, semua hewan dan semua yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak faham tasbihnya mereka. Dan hewan-hewan itu nanti ketika di hari kiamat akan dijadikan tanah. Tidak ada pengadilan berupa surga dan neraka untuk hewan-hewan. Mereka hanya dikisos karena kezaliman di dunia. Tapi manusia dan jin terkena beban taklif ibadah. Disebutkan di surah Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja, ayyuwahidu. Nah, ini yang banyak orang tidak faham, terutama orang-orang kafir. Mereka tidak paham untuk apa mereka hidup di dunia ini. Sehingga mereka ada yang menyia-nyiakan nyawanya, ya. Ada yang sekedarnya mencari dunia, atau bahkan ada yang nggak dapat dunia mereka bunuh diri karena mereka nggak paham di dunia mau ngapain. Sementara orang mukmin jelas tujuannya di dunia, tujuannya adalah untuk beribadah. Oleh karenanya kita ini jangan menyia-nyiakan waktu dan nyawa. Nyawa kita ini berharga. Nyawa kita adalah modal untuk beribadah. Semakin panjang umur yang Allah berikan kepada kita, berarti semakin banyak waktu untuk kita pakai beribadah. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling utama itu bukan manusia yang cepat mati, bukan. Tapi manusia yang panjang umur. Manusia yang paling utama, manusia yang panjang umur dan paling baik amalnya. Bukan cuma panjang umur, tapi amalnya baik. Jadi menghargai nyawa yang ada dalam diri kita adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Kita nggak boleh kebut-kebutan di jalan, nggak boleh berkelahi yang mengakibatkan nyawa terancam, kecuali dalam jihad, ya. Tidak boleh melakukan olahraga-olahraga ekstrim yang tidak ada faedahnya. Banyak orang mati di atas puncak Everest. Ngapain, cari apa gitu kan?
di ketinggian 8000 mdpl. Sudah mah capek hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kurang faedah dan mengorbankan nyawa. Jadi nggak sebanding ya, nggak sebanding antara apa yang didapat dengan yang dikorbankan nyawa. Kita itu mengorbankan nyawa, apa yang sebanding dengan pengorbanan nyawa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu-satunya yang sebanding dengan pengorbanan nyawa bukan olahraga ekstrim. Itu nggak sebanding dengan pengorbanan nyawa. Nyawa kita sangat mahal dibanding dengan sekedar prestasi olahraga ekstrim atau hobi ekstrim yang kemungkinan matinya besar. Itu nggak sebanding. Yang sebanding nyawa kita itu hanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jihad. Nah itu baru sebanding. Ya, baru bisa dikatakan beruntung kalau nyawa kita mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman dengan surga, dengan jihad. Jadi kalau kita punya nyawa disayang-sayang, ya, dirawat. Kalau punya umur dijaga, karena umur ini modal utama untuk bisa beribadah, dan itu tujuan kita diciptakan adalah ibadah. Jangan kebut-kebutan di jalan, jangan nantangin maut ya dengan olahraga ekstrim, tawuran dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita mati terputus amal, nggak bisa ibadah lagi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam mati, mata ya mutu ya. Kalau anak Adam mati, in qata'a amaluhu. Amalnya terputus, sudah nggak bisa beramal lagi. Padahal tujuan dia lahir ke dunia untuk beramal, untuk ibadah. Tapi karena dia sudah mati, ya udah nggak bisa ibadah. Rugi nggak? Rugi. Ya. Kenapa nyari mati? Kenapa nggak nyari selamat? Harusnya nyari selamat supaya bisa terus ibadah. Kalau sakit berobat, biar apa? Biar sembuh. Kalau sudah sembuh bisa ibadah. Kalau sakit nggak berobat, dia terus-terusan sakit. Ibadahnya terbatas. Ya, ibadahnya terbatas. Kalau orang sakit, ibadahnya terbatas. Tapi kalau orang sehat, bisa banyak ibadah. Nah, ini penting sekali kita pahami tentang tujuan kita lahir ke dunia adalah untuk ibadah. Gitu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya penting untuk kita bahwa ibadah ini kita lakukan supaya kita tidak menyesal di akhirat. Ya. Kenapa kita ibadah? Supaya tidak menyesal di akhirat. Di surah Fatir 37. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka orang-orang yang tidak ibadah ini. Ya, orang-orang yang malas ibadah, yang ibadahnya dikit atau yang enggak ibadah sama sekali, mereka berteriak di dalam neraka. Teriak-teriak mereka. Disiksa, teriak-teriak. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari sini, dari neraka ini. Niscaya kami akan melakukan amal saleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan dulu di dunia. Nah, ini kan menyesal ya. Jadi kenapa kita harus rajin ibadah di dunia? Supaya nanti di akhirat nggak menyesal. Dan Allah sudah buktikan banyak orang-orang yang menyesal di dalam neraka. Dan dalam sebuah hadis disebutkan perbandingan antara orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka, dari setiap sulbi anak Adam itu 1 berbanding 999. Jadi ketika Adam alaihi salam melahirkan 1000 keturunan, dari 1000 keturunan itu dalam hadis yang sahih dikatakan 1 yang masuk surga, 999 masuk ke dalam neraka. Jadi penduduk neraka itu lebih banyak daripada penduduk surga. Daripada penduduk surga. Dan itu bisa tercatat sekarang ini. Sekarang ini ya, kalau kita baca sensus penduduk dunia. Sensus penduduk dunia ada sekitar 7 miliar manusia. 7 miliar manusia.
yang beragama Islam dari 7 miliar itu nggak sampai 2 miliar, cuma 1,5 atau 1,6 yang ber-KTP mengikrarkan dirinya muslim. Selebihnya berarti tidak beragama Islam, tidak mungkin masuk surga. Kalau nggak beragama Islam, bagaimana mungkin masuk surga? Beragama Islam saja belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Kita semua orang Islam, kita semua ini nanti di akhirat belum tentu masuk surga semua. Kita semua harus melewati neraka terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara meniti sirat. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk surga kecuali kita sudah melewati neraka dari atas, dari sirat, jembatan yang sangat tipis, yang lebih tipis daripada rambut. Semua orang termasuk Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bisa masuk ke pintu surga sebelum melewati neraka terlebih dahulu. Jadi harus lewat di atas neraka terlebih dahulu. Kalau dia selamat baru bisa masuk surga. Kalau nggak selamat nyemplung ke dalam neraka, jatuh dari jembatan. Bahkan para nabi semua harus lewat jembatan ini. Jadi yang beragama Islam saja belum tentu bisa masuk ke surga semuanya. Kalau kita banyak dosa, amalnya sedikit, ketika melewati sirat kemungkinan tergelincir. Ya, kecuali orang-orang yang Allah pilihkan. Ada yang melewati sirat dengan secepat cahaya, ada yang seperti kuda yang berlari cepat, ada yang berjalan, ada orang yang merangkak takut jatuh pegangan dengan tangan dan kaki, akhirnya selamat. Dan ada juga yang jatuh dan nyebur ke dalam neraka. Nah, orang yang nyebur ke neraka ini menyesal dia. Katanya, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, kami keluarkanlah kami, niscaya kami akan melakukan ibadah amal saleh berbeda dengan apa yang kami dahulu kerjakan. Begitu. Jadi kenapa kita ibadah? Supaya kita tidak menyesal di akhirat kelak. Kemudian ikhwaf sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya terkait dengan ibadah. Setelah kita faham kenapa kita harus ibadah. Ibadah ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama, ibadah ini mestinya kita memiliki unsur mahabbah, cinta, mencintai ibadah. Kemudian yang kedua adalah khauf. Yang ketiga adalah roja. Khauf itu takut. Yang ketiga roja, berharap. Nah, cinta. Kalau kita umpamakan dengan orang yang kuliah lah ya. Orang yang kuliah. Dia kuliah itu sukses kalau punya 3 ini. Cinta, takut, berharap. Cinta, pertama dia memilih jurusan yang dia ambil, dia senang dengan ilmu itu. Misalnya antum pilih jurusan tafsir, ya, jurusan tafsir hadis. Antum senang belajar tafsir, senang belajar Quran. Jadi masuk ke kelas itu dalam keadaan senang. Kenapa? Karena antum senang sama jurusan itu. Jadi belajarnya ada cinta di situ. Bukan tekanan saja. Bukan karena ya sekedar memenuhi kewajiban absensi, bukan. Tapi ada kesenangan hati. Ada orang bekerja, dia cinta dengan pekerjaannya, maka dia sukses, cinta. Kemudian yang kedua, ada rasa takut. Dia kuliah rajin, takut apa? Takut DO, takut dikeluarkan dari sekolah kalau malas, takut nggak lulus. Dan dia juga punya harapan, roja, harapannya apa? Biar lulus ujian. Harapannya dapat ilmu, dapat nilai yang bagus, dapat pahala. Nah ini. Jadi dalam semua hal, tidak hanya dalam hal ibadah saja, apalagi dalam hal ibadah, ini harus ada 3 unsur tadi. Cinta, takut, dan berharap. Ya. Dalil cinta adalah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Penekanannya di sini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman dia sangat besar cintanya kepada Allah
Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-Baqarah 165. Jadi kalau kita ibadah itu harus ada cinta kepada Allah, senang dengan ibadah. Contohnya saja hadir ke majelis ilmu sekarang. Kita harus senang dengan ilmu. Jadi hadirnya kita ke tempat ini, ya ke tempat ini, karena rasa cinta dengan ilmu, senang hadir di majelis ilmu, bukan sekedar tekanan atau kewajiban tertentu yang diharuskan dalam administratif, ya bukan. Tapi kita senang dengan majelis ilmu, senang dengan masjid, ya senang dengan masjid. Kalau orang senang dengan masjid, nggak usah disuruh dia datang ke masjid. Dan ini ciri-ciri orang yang nanti di akhirat dapat naungan di padang mahsyar ketika matahari jaraknya 1 mil, 1,6 kilometer kurang lebih. 1 mil jaraknya, panas. Ada 1 orang atau 1 golongan manusia dari 7 golongan yang dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Orang yang hatinya senang ke masjid, senang dengan masjid. Jadi kemana-mana kalau dia lagi capek, carinya masjid. Ya, kalau sudah ada panggilan adzan dia datang ke masjid. Bahkan sebelum adzan dia datang ke masjid. Setelah sholat dia nggak buru-buru keluar dari masjid. Dia senang di masjid, zikir dulu, nyantai dulu, baca Quran dulu. Ya, itu orang yang senang ke masjid. Jadi ibadah itu harus dilandasi dengan rasa senang, cinta. Cinta dengan ilmu, cinta dengan masjid, cinta dengan sholat, cinta dengan Al-Quran, sehingga ibadahnya semakin baik. Kemudian harus dilandasi dengan khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dengan siksa neraka. Kenapa sholat? Ya, takut neraka. Orang yang nggak sholat masuk neraka. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Karena kami dahulu tidak termasuk orang yang sholat. Ya, jadi nggak sholat masuk neraka. Jadi kenapa kok sholat? Ya, pertama saya cinta kepada Allah, saya senang sholat, saya senang masjid. Yang kedua, saya takut neraka. Kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Dan berapa banyak orang di dunia ini yang sholat, dan berapa banyak yang nggak sholat? Banyak sekali. Yang sholatnya cuma setahun sekali ada, yang sholatnya cuma hari Jumat doang ada, yang sholatnya cuma sehari sekali ada. Ya, jadi sholat itu harus takut. Kalau nggak sholat, takut masuk neraka dan berharap surga. Ya, orang yang ibadah dia mengharapkan surga. Setiap ibadah yang kita lakukan ada janji pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi 110. Ini jadi harus ada harapan. Nah, ini harus seimbang ya, antara mahabbah, khauf dan raja harus seimbang. Apabila salah satu mendominasi, dia akan binasa. Kalau ada orang yang hanya takut saja kepada Allah tanpa harapan, dia nanti akan putus asa. Putus asa dia. Seperti ada orang sudah melakukan maksiat. Ini bermaksiat ini. Ada hadisnya yang menyebutkan ya, membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang rahib, masih ada harapan enggak? Udah enggak ada harapan. Kamu itu udah pasti masuk neraka. Membunuh 1 orang saja itu seperti membunuh seluruh manusia. Apalagi yang dibunuh 99 nyawa. Sehingga dengan tidak adanya harapan, ya sudah, dia akhirnya membunuh lagi. Genap 100 nyawa. Jadi orang yang hanya takut saja, tidak punya harapan, dia akan putus asa. Buat apa saya ibadah, orang saya sudah pasti masuk neraka, ngapain lagi gitu. Jadi nggak boleh hanya rasa takut saja yang dikedepankan, harus ada harapan saja. Harus ada harapan juga. Begitupun jangan hanya harapan-harapan tanpa rasa takut. Kalau hanya harapan-harapan yang dikedepankan, maka dia bisa menjadi seorang murji'ah. Ya, orang murji'ah itu dia mengeluarkan amal dari iman. Jadi orang hanya membaca janji-janji surga, janji-janji ampunan. Jadi berbuat maksiat sebesar apapun nggak apa-apa, nanti diampuni. Nah, ini nggak boleh.
Akibatnya dia akan meremehkan ibadah, akan meremehkan amal saleh, akan meninggalkan amal, bahkan tidak beramal sama sekali, bahkan melakukan kekufuran sekufur apapun. Dia mengatakan Allah Maha Pengampun. Nah, ini nggak seimbang. Jadi para ulama mengatakan mestinya seimbang. Tetapi ada juga yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Sebagian ulama mengatakan hendaknya rasa berharap lebih mendominasi ketika melakukan ketaatan, dan rasa takut lebih dominan ketika melakukan maksiat. Nah, ini. Jadi dalam kondisi seseorang melakukan ketaatan, rojaknya harus lebih besar daripada khaufnya. Seperti kita sholat misalnya. Orang yang sholat ketaatan ya, maka rojaknya harus lebih besar daripada khaufnya. Harapan sholatnya diterima harus lebih besar daripada takut tidak diterimanya. Puasa juga sama. Orang yang sudah berbuka puasa, maka harapan dia pahala puasanya diterima dan sah itu lebih besar. Boleh lebih besar daripada rasa takut puasanya tidak sah. Tapi untuk orang yang berbuat maksiat, ya, untuk orang yang berbuat maksiat, rasa takutnya itu harus lebih mendominasi daripada harapannya. Orang yang sudah berbuat zina, maka takutnya dia terhadap neraka harus lebih besar daripada harapan diampuninya. Orang yang sudah melakukan dosa pembunuhan, orang yang sudah melakukan dosa pencurian, yang sudah melakukan dosa apapun, ya, maka rasa takutnya kepada Allah boleh lebih besar, ya, daripada harapan diampuninya. Nah, ini demikian ya, sebagian para ulama menjelaskan tentang al-khauf dan raja, berharap dan takut. Itu yang ketiga, ya. Yang pertama tadi definisi dan cakupan ibadah. Yang kedua, kenapa kita harus ibadah. Yang ketiga tadi, unsur-unsur ibadah ada 3. Mahabbah, cinta, senang dengan ibadah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah dengan nerakanya, dan berharap surganya. Inilah ikhlas. Jadi orang kalau ibadah berharap surga dan takut neraka, apakah ikhlas? Yaitu ikhlas. Jadi jangan ada anggapan kalau kamu ibadah masih berharap surga berarti belum ikhlas. Nah, itu salah. Itulah ikhlas. Ibadah itu berharap surga, takut dengan neraka. Ya, jangan terkecoh dengan filsafat tasawuf ya. Katanya kalau ibadah masih mengharap surga berarti belum ikhlas. Itu mah filsafat tasawuf, nggak sesuai dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Yang namanya ibadah ya berharap surga, takut dari neraka, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah ada 3. Ya. Kok ada 3 bukannya 2? Nah, ini. Apa yang pertama? Kira-kira apa yang pertama? Yang pertama itu iman. Syarat sahnya ibadah iman. Dalilnya An-Nahl 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dan dalam kondisi mukmin, beriman. Jadi syarat amal saleh pertama harus iman. Surat An-Nahl 97. Jadi kalau orang yang enggak beriman beramal saleh, apa akibatnya? Enggak diterima. Ya, seperti debu yang berterbangan. Haba'an manthura. Orang kafir beribadah, orang kafir sholat, sedekah, korban sapi, nyumbang masjid misalnya, maka dia seperti debu yang berterbangan. Jadi nggak sah ibadah orang kafir, harus mukmin. Nah, yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu pembahasan panjang tentang masalah ikhlas, mungkin satu bab tersendiri, yang mana makna ikhlas ini adalah semata-mata kita ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridha selain Allah. Jadi ikhlas ini bersih dari riya dan sum'ah. Riya itu menginginkan pahala balasan dari selain Allah, dari siapapun, mendapatkan balasan dari atasan. Nah, itu bukan ikhlas.
mengharap balasan dari teman, itu juga bukan ikhlas. Mengharap balasan dari orang tua, itu bukan ikhlas. Mengharap balasan dari anak, itu juga bukan ikhlas. Ikhlas itu mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari anak, bukan dari orang tua, bukan dari atasan, bukan dari teman. Ya, begitu. Kemudian dalil ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian syarat yang ketiga adalah ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdasarkan Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, ambil. Apa yang datang dari Rasul kepada kalian, ambil, terima. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama, beribadah tidak sesuai contoh Rasul, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tidak sah, tidak diterima. Nah, ini 3 syarat berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, demikian. Dan di antara semua ibadah, ibadah yang paling wajib harus diutamakan daripada ibadah yang sunnah. Jadi ibadah ini banyak, ada wajib, ada sunnah. Yang wajib harus diutamakan daripada yang sunnah, dan yang sunnah juga untuk menyempurnakan yang wajib. Demikianlah yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk mengisi waktu dan umur kita dengan ibadah. Karena tadi yang di awal sudah saya sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.